Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Arif Riyadi, MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kitab hadis sekunder, dan teman-teman yang saya banggakan. Awalan, hayya bina nashkurullah ta'ala alladhi qad a'ta'na nikmatan kasiratan wa hidayatan hatta nastati'a an najtami'a fi hadal makanil mubarak. Sanian, salata wa salaman daimaini mutalazimaini ala habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salisan, aku mohona an akhtuba ilaikum tahtal maudu. Bahagia itu sederhana dan kuncinya adalah bersyukur. Teman-teman yang dirahmati Allah, setiap orang pasti ingin bahagia. Setiap orang mencari berbagai macam cara untuk bisa bahagia. Tidak ada satupun dari mereka yang ingin hidupnya penuh dengan kesedihan. Dan setiap orang punya definisi sendiri tentang kebahagiaan mereka masing-masing. Ada yang menganggap kebahagiaan adalah ketika semua tujuan hidup mampu tercapai. Ada yang menilai kebahagiaan adalah ketika berhasil menyelesaikan semua masalah, atau ketika mendapatkan sesuatu dari orang tersayang dan lain sebagainya. Namun sayangnya, banyak dari mereka yang salah memahami arti bahagia. Banyak yang mengira bahagia itu hanya soal harta, jabatan, atau mendapatkan pujian. Jadi, sebenarnya apa itu bahagia dan bagaimana cara mendapatkannya? Jawabannya sederhana. Bahagia adalah ketika kita mampu bersyukur akan apa yang kita punya dan berterima kasih atas segala anugerahnya. Bersyukur, sesuatu yang mudah, tapi terkadang kita lupa. Mungkin kamu tidak sadar ketika kamu mengeluh dan bersikap negatif terhadap hidup kamu, tidak peduli dimanapun kamu berada, tidak peduli dimanapun kamu tinggal, tidak peduli apa pekerjaan kamu dan berapa banyak uangmu. Kamu tidak akan pernah merasa bahagia karena kamu akan selalu menginginkan lebih. Kamu akan selalu merasa tidak puas. Kamu akan selalu merasa ingin menjadi orang lain, menginginkan kehidupan orang lain. Sadarlah bahwa membandingkan itu tidak akan pernah ada habisnya. Selalu akan ada yang lebih baik, lebih keren, lebih pintar, lebih hebat, lebih kaya, lebih terkenal, dan lebih beruntung dari kamu. Mengeluh akan membuat hidup kamu tertekan, sedangkan bersyukur akan membawa kamu pada kebahagiaan. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa nikmat itu bertambah bukan karena banyaknya harta, tetapi karena hadirnya rasa syukur. Orang yang bersyukur akan melihat kesempatan dalam kesempitan. Orang yang bersyukur akan melihat harapan dalam ujian. Dan orang yang bersyukur akan melihat cahaya dalam kegelapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda,
Ajaban li amril mu'mini in amrohu kullahu khairun walaysa daka li ahadin illa lil mu'mini in asobat husarra'u syakaro fakana khairan lahu wa in asobat hudarra'u sobaro fakana khairan lahu. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin, semua keadaan baik baginya. Jika ia mendapatkan nikmat, ia bersyukur. Dan itu baik baginya jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, dan itu pun baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, hidup kadang terasa berat bukan karena kita kekurangan, tapi karena kita selalu membandingkan diri dengan kehidupan orang lain. Kita melihat orang lain lebih sukses, lebih kaya, lebih dihormati, lalu kita lupa caranya bersyukur atas apa yang sudah kita punya. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita dalam hadis sahih, Unduru ila man huwa asfala minkum wala yanduru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tajdaru ni'matallahi alaikum. Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk melatih hati agar merasa cukup. Ketika kita belajar melihat ke bawah, kita akan sadar bahwa banyak orang yang kondisi hidupnya lebih berat dari kita. Dan dari situlah lahir rasa syukur yang tulus. Bersyukur bukan hanya mengucap kata Alhamdulillah, tetapi juga dengan cara kita bersikap. Bersyukur berarti menggunakan waktu, tenaga, dan harta untuk hal-hal yang bermanfaat. Bersyukur berarti berhenti mengeluh dan mulai memperbaiki diri. Teman-teman yang dirahmati Allah, bahagia itu tidak rumit. Bahagia itu bukan tentang semuanya terlihat sempurna. Namun, bahagia adalah saat kita bisa menerima hidup kita apa adanya, sambil terus memperbaiki diri. Bahagia adalah saat kita tidak menyalahkan keadaan, tetapi memperbaiki cara pandang kita. Bahagia adalah saat kita berhenti iri dan mulai bersyukur. Mari kita jadikan syukur sebagai kebiasaan, bukan hanya ucapan. Dan mari kita jadikan iman sebagai pedoman hidup, bukan sekedar teori. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu bersyukur dan termasuk orang-orang yang benar-benar bahagia. Hidup yang baik berawal dari pikiran yang baik. Hidup yang berkat berawal dari pikiran yang berkat. Kadang kamu harus berhenti sejenak dan melihat kembali betapa beruntungnya hidup kamu dan betapa indahnya hidup kamu. Hidup ini indah asal kamu bisa menghargainya. Sekian ceramah dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Tukut pilus ning Kediri, wong tulus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.